Selamat pagi teman-teman semua. Kami dari kelompok 3 hari ini akan mempresentasikan tentang landasan sosiologis dan antropologi pendidikan. Sebelum memulai presentasi, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Saya Andi Najla Nur Adibah dengan NIM 2509336 dan teman-teman saya. Perkenalkan, nama saya Mutia Khairamanti dengan NIM 2508973. Nama saya Sela Aulia Nur Fauzia dengan NIM 2511555. Saya Zulfan Rufadila Salsabila, NIM 2510104. Baik, mari kita mulai presentasinya. Saya akan menjelaskan tentang individu, masyarakat, dan kebudayaan. Individu adalah manusia perseorangan yang memiliki karakteristik yang unik dan bebas, mengambil keputusan atau tindakan atas pilihan dan tanggung jawabnya sendiri atau otonom. Masyarakat didefinisikan oleh Rob Pinton sebagai setiap kelompok manusia yang telah hidup dan bekerja bersama cukup lama sehingga mereka dapat mengatur diri mereka dan menganggap diri mereka sebagai satu kesatuan sosial dengan batasan yang dirumuskan dengan jelas. Ada 4 fungsi yang terdapat di dalam masyarakat. Yang pertama ada manusia atau individu yang hidup bersama. Yang kedua melakukan interaksi sosial dalam waktu yang cukup lama. Yang ketiga mempunyai kesadaran sebagai satu kesatuan. Dan yang keempat ada sistem hidup bersama yang menghasilkan kebudayaan. Kebudayaan adalah keseluruhan sistem gagasan, tindakan, hasil karya manusia dalam rangka kehidupan masyarakat yang dijadikan milik diri manusia dengan belajar. Ada 3 jenis wujud dari kebudayaan, yaitu yang pertama ada kebudayaan sebagai suatu kompleks dari ide, gagasan, norma, dan peraturan. Yang kedua ada kebudayaan sebagai kompleks aktivitas, kelakuan, berpola dari manusia dalam masyarakat. Yang ketiga ada kebudayaan sebagai benda hasil karya manusia. Selanjutnya ada struktur sosial, status, dan peranan. Di dalam masyarakat, terdapat struktur sosial. Kaum Bloom mendefinisikan sebagai the requiring patterns of behavior that create relation among individuals and group within a society, yaitu pola perilaku berulang-ulang yang menciptakan hubungan antar individu dan kelompok. Dalam struktur sosial, setiap individu mempunyai kedudukan, status, dan peranan role tertentu. Status adalah kedudukan seseorang di dalam suatu struktur sosial. Menurut Rob Pinton, status adalah suatu kumpulan hak dan kewajiban, a collection of rights and duties. Peranan adalah berbagai hal yang harus dilakukan oleh individu sesuai dengan kedudukan. Seseorang dikatakan melaksanakan peranannya apabila ia melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan statusnya. Status diberikan menjadi 2, yaitu yang pertama ada ascribed status dan yang kedua ada achieved status. Yang pertama ada ascribed status. Ascribed status adalah status yang diperoleh sejak lahir atau diberikan kepada individu. Contohnya status sebagai anak laki-laki atau status sebagai anak perempuan. Yang kedua ada achieved status, yaitu status yang diraih melalui suatu upaya atau persaingan. Interaksi sosial adalah mereka melakukan berbagai tindakan sosial perilaku individu yang dilakukan dengan mempertimbangkan dan berorientasi kepada perilaku orang lain untuk mencapai tujuan tertentu. Tindakan sosial yang dilakukan individu hendaknya sesuai dengan status dan peranannya, dan diharapkan sesuai dengan kebudayaan masyarakat. Masyarakat menuntut hal tersebut tiada lain agar tercipta konformitas dan homogenitas. Konformitas adalah bentuk interaksi yang di dalamnya setiap individu berperilaku terhadap individu lainnya. Dan homogenitas adalah adanya kesamaan dalam nilai, harapan, norma, dan perilaku individu-individu di dalam masyarakatnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Sheila tentang pendidikan, sosialisasi, dan enkulturasi. Sekarang saya akan menjelaskan tentang pendidikan, sosialisasi, dan enkulturasi. Pendidikan, sosialisasi, dan enkulturasi ini terbagi menjadi 3 poin utama, yaitu upaya mempertahankan keberlangsungan eksistensi masyarakat dan kebudayaan, sosialisasi, dan enkulturasi, serta yang terakhir itu ada pendidikan. Upaya mempertahankan keberlangsungan eksistensi masyarakat dan kebudayaan. Untuk mempertahankan keberlangsungan hidup masyarakat dan budaya, maka diperlukannya hal yang paling mendasar, yaitu interaksi sosial. Kenapa? Karena dengan adanya interaksi sosial ini, maka kedepannya kita dapat menghasilkan keturunan yang nantinya akan menjadi generasi muda, di mana generasi muda ini adalah generasi penerus yang akan meneruskan generasi sebelumnya. Nah, agar terciptanya konformitas serta keberlangsungan eksistensi masyarakat, maka generasi muda ini perlu kita bekali nilai. Seperti nilai norma, pengetahuan, dan juga kebiasaan masyarakat melalui proses sosialisasi dan juga proses enkulturasi. Seperti yang kita ketahui, manusia itu jelas berbeda dengan hewan. Hewan itu tidak dibekali naluri lengkap sedari lahir. Sedangkan manusia itu sudah dibekali naluri lengkap sejak lahir. Seperti halnya bayi yang baru lahir dalam keadaan tidak berdaya. Meski tidak berdaya, bayi tersebut sudah memiliki status bawaan, seperti statusnya sebagai anak dan juga statusnya sebagai masyarakat.
Dan ia juga belum mampu melaksanakan peranan sosial maupun mencapai status yang diraihnya. Maka dari itu, manusia harus terus belajar sepanjang waktu agar dapat menjalankan peran sesuai statusnya dan juga sesuai dengan kebudayaan yang ada di masyarakat sekitar. Proses sosialisasi dan enkulturasi ini menjadi sarana penting bagi anak dalam mengenalkan kebudayaan dan menjalankan tindakan sosial sesuai dengan peranannya. Tanpa itu, anak tidak akan mampu berinteraksi sosial sebagaimana terlihat pada contoh yang dikemukakan oleh Anne Rolet, yaitu perilaku anak-anak yang hidup dengan binatang. Nah, selanjutnya ini ada sosialisasi dan enkulturasi. Sosialisasi dan enkulturasi ini memiliki definisi atau pengertian yang diambil dari dua sisi, yaitu dilihat dari sisi masyarakat dan juga dari sisi individu. Jika dilihat dari sisi masyarakat, sosialisasi dan enkulturasi ini berfungsi untuk mengantarkan individu, khususnya para generasi muda, untuk masuk dan terjun ke dalam kehidupan bermasyarakat dan berbudaya. Sedangkan jika dilihat dari sisi individu, sosialisasi dan enkulturasi ini menuntut setiap orang untuk mempelajari peranan sesuai statusnya dalam konteks kebudayaan agar mampu hidup bersama masyarakat sekitar. Menurut Peter L. Berger, sosialisasi adalah proses di mana anak belajar menjadi anggota masyarakat dengan mengetahui dan menjalankan peranan sosial. Herbst-Covid juga menekankan bahwa sosialisasi merupakan proses integrasi individu ke dalam kelompok sosial, sedangkan enkulturasi adalah proses perolehan kompetensi budaya untuk hidup dalam kelompok. Perbedaannya juga terletak pada fokusnya itu sendiri. Sosialisasi itu berfokus untuk menekankan pengambilan peran, sedangkan enkulturasi berfokus untuk menekankan perolehannya terhadap kompetensi budaya. Namun, dalam praktik nyata, keduanya ini saling terkaitan. Sosialisasi selalu mengandung unsur budaya, sementara enkulturasi juga memuat proses sosialisasi. Dalam enkulturasi, individu menyelesaikan pikiran, sikap, dan juga perilaku dengan adat, norma, serta aturan budaya yang berlaku. Kemudian yang terakhir ada pendidikan. Pendidikan ini berfungsi agar peserta mampu hidup bermasyarakat dan juga hidup berbudaya. Dari sudut pendidikan, sosiologi identik dengan sosialisasi, sedangkan dari sudut antropologi, pendidikan itu identik dengan enkulturasi. Pendidikan itu hakikatnya mencakup proses sosialisasi sekaligus enkulturasi. Nah, untuk materi selanjutnya akan saya serahkan kepada Zulfa. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang pendidikan sebagai pranata sosial. Definisi pranata sosial menurut para ahli, yang pertama menurut Theodore Sanjie berpendapat bahwa pranata sosial adalah sistem peran dan norma sosial yang saling berhubungan dan terorganisasi untuk memenuhi kebutuhan sosial yang penting. Sedangkan menurut Bloom, pranata sosial adalah struktur status dan peranan yang diarahkan pada pemenuhan kebutuhan dasar anggota masyarakat. Dan sedangkan menurut Kunchara-Ningrat, pranata sosial meliputi peralatan, peran, serta manusia-manusia yang melaksanakan peran tersebut. Jadi, pranata sosial adalah perilaku terpola yang digunakan oleh suatu masyarakat untuk memenuhi berbagai kebutuhan dasarnya. Nih, setiap masyarakat individu dan kesatuan tuh punya kebutuhan dasar seperti metabolisme, reproduksi, keamanan, kesehatan, dan lain sebagainya. Kebutuhan-kebutuhan dasar inilah dipenuhi melalui respon budaya seperti penyediaan makanan, kekerabatan, perlindungan, pendidikan, dan lain-lainnya. Pola respon yang terstandar inilah yang disebut pranata sosial. Pranata sosial bukan hanya pranata pendidikan, ada pranata politik, pranata agama, dan lain sebagainya. Pranata pendidikan merupakan salah satu pranata sosial dalam rangka proses sosialisasi dan atau enkulturasi untuk mengantarkan individu ke dalam kehidupan bermasyarakat dan berbudaya, serta menjaga kelangsungan eksistensi masyarakat dan kebudayaannya. Melalui pendidikan, sosialisasi dan enkulturasi dijalankan sehingga meskipun individu berganti akibat kelahiran, kematian, atau perpindahan, masyarakat dan kebudayaannya tetap bertahan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mutia tentang pendidikan informal, formal, dan non-formal. Di sini saya akan menjelaskan pendidikan informal, formal, dan non-formal. Proses sosialisasi dan pendidikan dijalani individu sepanjang hayat atau seumur hidup. Ciri pendidikan sepanjang hayat yaitu keterpaduan vertikal, horizontal, ekologis, dan keragaman serta kelugasan dalam pendidikan. Lalu, ada faktor-faktor yang mendorong perlunya pendidikan seumur hidup, yaitu adanya keterbatasan pendidikan sekolah, terjadinya perubahan masyarakat dan peranan sosial, pendayagunaan sumber pendidikan yang belum optimal.
Lalu untuk penjelasannya sendiri, pendidikan informal yaitu pendidikan yang berlangsung secara tidak terstruktur dan alami dalam lingkungan sehari-hari. Pendidikan informal terbagi lagi menjadi pendidikan informal dalam keluarga, yaitu keluarga adalah lembaga pendidikan pertama dan utama bagi anak. Pendidikan di sini berfokus pada penanaman nilai, sikap, dan kepribadian melalui interaksi sehari-hari antara orang tua dan anak. Lalu, pendidikan informal dalam masyarakat, yaitu pendidikan informal dalam masyarakat dapat berlangsung melalui adat kebiasaan, pergaulan anak sebaya, upacara adat, pergaulan di lingkungan kerja, permainan, pagelaran kesenian, bahkan melalui percakapan kehidupan sehari-hari. Lalu pendidikan formal, yaitu pendidikan yang terstruktur, berjenjang, dan dilaksanakan di sekolah. Terakhir, pendidikan non-formal yaitu jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang terstruktur dan berjenjang. Lanjut, pendidikan informal dalam keluarga. Dapat dipahami bahwa tujuan pendidikan dalam keluarga yaitu agar anak menjadi pribadi yang mantap, bermoral, dan menjadi anggota masyarakat yang baik. Isi pendidikan dalam keluarga biasanya meliputi berbagai pengetahuan yang mendasar, sikap, nilai dan norma agama, nilai dan norma masyarakat dan budaya, serta keterampilan. Berdasarkan uraian terdahulu, dapat disimpulkan bahwa fungsi pendidikan dalam keluarga adalah sebagai peletak dasar pendidikan anak dan sebagai persiapan ke arah kehidupan anak dalam masyarakatnya. Nah, berbagai faktor dalam keluarga akan turut menentukan kualitas proses dan hasil pendidikan anak. Bisa dari jenis keluarga, gaya pemimpinan keluarga atau orang tua, kedudukan anak dalam struktur keanggotaan keluarga, fasilitas yang dikasih di dalam keluarga, hubungan keluarga dengan dunia luar, status ekonomi orang tua, dan sebagainya. Itu mempengaruhi pendidikan anak dalam keluarga yang pada akhirnya akan turut pula mempengaruhi pribadi anak. Lanjut lagi, jenis-jenis keluarga. Nah, jenis-jenis keluarga ini ada banyak. Kalau berdasarkan keanggotaannya, ada keluarga inti atau nuclear family terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Jadi kayak benar-benar keluarga kecilnya doang. Lalu ada keluarga luas atau extended family, mencakup kerabat lain seperti kakek, nenek, paman, bibi, dan lain-lain. Yang biasa kita ketahui ini ya keluarga besar gitu. Lalu berdasarkan kewenangan, ada keluarga patriarkat, yaitu kekuasaannya dominan di ayah. Ada keluarga matriarkat, kekuasaannya dominan di ibu. Lalu ada keluarga equalitarian, yaitu kekuasaannya dibagi rata antara ayah sama ibu. Lalu jenis keluarga berdasarkan garis keturunan. Ada keluarga patrilineal, yaitu garis keturunannya ditarik dari pihak ayah. Keluarga matrilineal, keturunannya ditarik dari pihak ibu. Lalu keluarga bilateral, yaitu ditarik dari kedua belah pihak, ibu dan ayah. Jenis keluarga berdasarkan bentuk perkawinan, ada monogami, perkawinan antara satu orang laki-laki dan satu orang perempuan, poligami, perkawinan antara satu orang laki-laki dan lebih dari satu perempuan, dan ada polyandry, yaitu perkawinan antara satu orang perempuan dengan lebih dari satu laki-laki. Nah, kalau itu mah kayaknya jarang banget ya. Lanjut lagi. Pendidikan formal atau sekolah. Sekolah adalah salah satu pranata sosial yang memiliki tugas khusus untuk menyelenggarakan pendidikan. Karakteristiknya sendiri yaitu memiliki kurikulum, jadwal, dan sistem penilaian yang jelas. Tujuan utamanya adalah mengembangkan potensi intelektual dan keterampilan siswa. Lalu komponen-komponen sekolah yaitu ada tujuan pendidikan, guru, peserta didik, kepala sekolah, laboran, dan lain-lain lah ya. Lalu ada fasilitas, pengelola sekolah. Nah, kalau komponen utamanya itu cuma ada 3, yaitu peserta didik, guru, dan kurikulum. Itu udah menjadi komponen utama, itu udah bisa disebut sebagai sekolah. Lalu lembaga pendidikan formal sekolah punya karakteristik sebagai berikut.
mempunyai tugas atau fungsi khusus dalam bidang pendidikan, fungsi intern untuk melaksanakan kegiatan untuk mencapai tujuan kurikuler. Lalu, mempunyai tatanan nilai dan norma yang dinyatakan secara tersurat tentang peranan-peranan dan hubungan-hubungan sosial di dalam sekolah dan antara sekolah dengan lembaga lainnya. Lalu selanjutnya ada formalitas sekolah merembes ke dalam kurikulum dan pembelajaran. Harus kita sadari bahwa selanjutnya formalitas tersebut merembes ke dalam kurikulum dan cara-cara pembelajaran. Nah, semua itu akhirnya dapat menimbulkan hasil pendidikan yang kurang sesuai dengan harapan masyarakat maupun individu. Pendidikan sekolah jadi semakin jauh dari kenyataan di dalam masyarakatnya. Hasilnya banyak lulusan yang tidak memiliki kecakapan hidup, tidak mampu memecahkan masalah yang dihadapi dalam hidupnya, menjadi pengangguran, merasa asing, hidup di dalam lingkungan masyarakat sendiri, dan sebagainya. Sekolah memang lembaga pendidikan formal, tapi barangkali perlu disadari bahwa formalitas sekolah itu jangan sampai mengurangi makna pendidikan dalam rangka sosialisasi, enkulturasi, dan seterusnya. Fungsi pendidikan sekolah sendiri yaitu fungsi transmisi kebudayaan masyarakat, fungsi sosialisasi, fungsi integrasi sosial, fungsi mengembangkan kepribadian individu, fungsi mempersiapkan anak untuk suatu pekerjaan, dan fungsi inovasi masyarakat dan kebudayaan. Lanjut lagi, fungsi pendidikan dan lembaga pendidikan. Fungsi pendidikan secara umum yaitu fungsi transmisi kebudayaan, yaitu meneruskan nilai-nilai dan kebudayaan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Fungsi sosialisasi, yaitu mengajarkan individu untuk berinteraksi dan berperan dalam masyarakat. Lalu fungsi integrasi sosial, yaitu menyatukan individu ke dalam masyarakat yang lebih luas. Yang terakhir, fungsi inovasi, yaitu mendorong perubahan dan pembaharuan dalam masyarakat. Fungsi keluarga sebagai lembaga pendidikan, yaitu ada fungsi afeksi, fungsi biologis, fungsi proteksi, fungsi ekonomi, fungsi pendidikan, fungsi religius, dan fungsi rekreasi. Fungsi sekolah sebagai lembaga pendidikan yaitu menyediakan kurikulum terorganisir, staf pengajar, dan fasilitas untuk mendukung proses pembelajaran. Fungsi keluarga sebagai lembaga pendidikan yaitu ada fungsi afeksi, fungsi biologis, fungsi proteksi, fungsi ekonomi, fungsi pendidikan, fungsi religius, dan fungsi rekreasi. Fungsi keluarga yang bersifat universal adalah sebagai peranata yang membenarkan hubungan seksual berdasarkan pernikahan, mengembangkan keturunan, melaksanakan pendidikan, dan sebagai kesatuan ekonomi. Lalu, ada perbedaan pendidikan di sekolah dan di keluarga. Menurut George Herbert Mead, mengemukakan bahwa perbedaan utama antara pendidikan di sekolah dan keluarga terletak pada bagaimana individu belajar peranan sosial. Kalau di keluarga, anak belajar secara imitasi, atau meniru peran yang dilakukan orang tuanya, disebut juga play stage. Kalau di sekolah, anak mulai belajar berinteraksi dengan orang lain dalam kelompok yang lebih besar, memahami peran yang harus dimainkannya di masyarakat, atau disebut juga game stage dan generalized other. Dan menurut Robert Drieben, ada kemandirian. Di sekolah dituntut untuk menyelesaikan tugas secara mandiri, beda sama di rumah, bisa dibantu orang tua atau orang rumah lainnya. Lalu ada prestasi. Di sekolah, prestasi diberikan berdasarkan usaha dan kemampuan individu. Kalau di keluarga, status anak lebih banyak didasarkan pada keturunan. Lalu ada universalisme. Di sekolah, semua siswa diperlakukan secara sama rata. Kalau di keluarga, anak bisa mendapatkan perlakuan khusus dari orang tuanya. Lalu ada spesifitas. Penilaian di sekolah bersifat spesifik. Misalnya nilai pelajaran matematika tidak berpengaruh ke pelajaran lainnya. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Sheila. Baik, selanjutnya ada pendidikan, masyarakat, dan kebudayaan. Pendidikan memiliki hubungan timbal balik dengan masyarakat sekitar dan juga kebudayaan. Sebagai peranata sosial, pendidikan merupakan subsistem dalam masyarakat yang menerima input dari masyarakat dan juga kebudayaan, serta memberikan output kembali. Karena itu, pendidikan harus menyesuaikan dengan tujuan, kurikulum, dan juga pelaksanaannya harus disesuaikan dengan keadaan
serta harapan masyarakat sekitar. Pendidikan ini memiliki dua fungsi utama, yaitu fungsi konservasi, yaitu mewariskan, melestarikan, dan juga mempertahankan nilai-nilai budaya serta eksistensi masyarakat. Yang kedua, ada fungsi inovasi, kreasi, atau transformasi, yaitu melakukan perubahan dan juga pembaruan masyarakat beserta nilai-nilai budayanya. Dalam masyarakat, terdapat nilai-nilai pola perilaku yang relevan sehingga perlu dilestarikan. Namun, ada pula pola-pola yang belum relevan sehingga harus diubah. Proses pelestarian maupun perubahan dilakukan melalui pendidikan, atau yang dalam antropologi itu disebut dengan enkulturasi. Selanjutnya akan saya serahkan kepada Najla. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pola-pola kegiatan sosial pendidikan. Sebagaimana dikemukakan oleh J.W. Jessel dan H.A. Talon, pada dasarnya ada dua dimensi, tingkah laku yang saling berinteraksi dan menentukan tingkah laku individu dalam sistem sosialnya, yaitu yang pertama ada dimensi nomotesis dan yang kedua ada dimensi ideografis. Dimensi nomotesis meliputi institution, role, dan juga expectation. Dimensi ini berhubungan dengan variabel-variabel kebudayaan yaitu etos mores dan nilai masyarakat. Dimensi ideografis meliputi variabel individu, kepribadian, dan juga kebutuhan perorangan. Dimensi ideografis berhubungan dengan variabel biologis, yaitu individu makhluk hidup, organisme, keadaan jasmani, dan kemampuannya. Kegiatan sosial pendidikan dianalisis berdasarkan kecenderungan orientasinya. Ada 3 pola kegiatan sosial pendidikan. Yang pertama ada pola nomotesis, yang kedua ada pola ideografis, dan yang ketiga ada pola transaksional. Yang pertama ada pola nomotesis. Pola nomotesis lebih mengutamakan fungsi dimensi tingkah laku yang bersifat normatif daripada fungsi tingkah laku ideografis. Pendidikan berdasarkan nomotesis mempunyai pengertian sebagai sosialisasi kepribadian. Pendidikan dipandang sebagai pewarisan nilai-nilai sosial kepada generasi muda. Pola kegiatan sosialisasi pendidikan menjadi 2 pola ekstrim, yaitu yang pertama ada pola sosialisasi dengan cara represi, yang kedua ada pola sosialisasi partisipasi. Yang kedua ada pola ideografis. Pola ideografis adalah kebalikan dari pola nomotesis, karena pendidikan berdasarkan pola kegiatan sosial ideografis mempunyai pengertian sebagai personalisasi peranan, yaitu upaya membantu seseorang untuk mengetahui dan mengembangkan tentang apa yang ingin diketahui atau yang ingin dikembangkannya. Hal ini menimbulkan psikologisme atau developmentalisme dalam pendidikan. Yang ketiga, pola kegiatan transaksional. Pola kegiatan transaksional mengutamakan keseimbangan berfungsinya dimensi tingkah laku nomotesis dan dimensi tingkah laku ideografis. Pendidikan pola ini dipahami sebagai suatu sistem sosial yang mempunyai ciri sebagai berikut. Yang pertama, setiap individu mengenal tujuan-tujuan sistem dan tujuan-tujuan itu juga merupakan bagian dari kebutuhan pribadi. Yang kedua, setiap individu percaya bahwa harapan sosial yang dikenakan kepada dirinya adalah rasional apabila harapan tersebut dapat dicapai. Yang ketiga, setiap individu merasa bahwa ia termasuk suatu kelompok dengan suasana emosional yang sama, seperti yang dikemukakan Ahadis dalam bukunya I'm Okay, You're Okay, A Practical Guide to Transactional Analysis, Reja Muharjo 1991. Sosial pendidikan pola transaksional memungkinkan munculnya 4 jenis pola dasar hubungan transaksional, yaitu yang pertama, ada I'm Not Okay, You're Okay, yang kedua ada I'm Okay, You're Not Okay, yang ketiga ada I'm Not Okay, You're Okay, yang keempat ada I'm Okay, You're Okay. Jenis pola kegiatan sosial pendidikan yang diharapkan terjadi adalah jenis pola transaksional. Adapun dalam kegiatan sosial pendidikan, pola transaksional tersebut diharapkan tercipta pola dasar hubungan transaksional jenis keempat, yaitu I'm okay, you're okay. Artinya bahwa guru mau melaksanakan pendidikan dan siswa pun mau melaksanakan pendidikan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Zulfa tentang pola sikap guru kepada siswa dan implikasinya terhadap fungsi dan tipe guru. Selanjutnya, saya akan memaparkan tentang pola sikap guru kepada siswa dan implikasinya terhadap fungsi dan tipe guru. David Hugh Rivers 1988 mengemukakan 3 pola sikap guru terhadap murid beserta implikasinya pada fungsi dan tipe guru. Pola yang pertama, guru berasumsi bahwa murid belum menguasai kebudayaan, sedangkan pendidikan diartikan sebagai enkulturasi atau pembudayaan. Guru bertugas mengiring muridnya mempelajari hal-hal yang terbaik, sehingga tipe guru inilah yang disebut penjinak atau pengembala singa alias lion tamer. Yang kedua, guru berasumsi murid memiliki dorongan belajar, namun materi terasa berat dan kurang menarik. Karena itu, tugas guru adalah menjadikan pengajaran menyenangkan, menarik, dan mudah, sehingga guru dipandang sebagai penghibur atau entertainer. Yang ketiga, guru berasumsi murid memiliki dorongan belajar sekaligus mampu menggali sumber belajar sendiri dan berperan dalam kehidupan masyarakat yang terus berubah.
Implikasinya, guru memberi kebebasan luas kepada murid, baik individu maupun kelompok, untuk menyusun program belajar bersama, dengan hubungan yang didasarkan pada kepercayaan, kerjasama, serta pengembangan kemampuan belajar mandiri. Tipe guru inilah yang disebut guru romantik. Sekian pemaparan dari kami, semoga dapat dipahami dengan baik. Terima kasih.